Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa yusannu ayyunadiya laha badalal adani wal iqamati. Dan disunnahkan agar seseorang memanggil untuk salat Idul Fitri atau Idul Adha badalal adani wal iqamati, sebagai ganti adzan dan iqamah. Apa panggilannya? As-salatu jami'ah, kiasan ala salatul kusuf. Salat jami'ah dikiaskan dengan salat gerhana. Faqad sahha an Aisyah, maka telah sah atau sahih hadisnya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna syamsa khusifat, sungguhnya matahari itu gerhana ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha munadiyan, maka Nabi mengutus seorang yang memanggil as-salatu jami'ah, nyuruh orang untuk berseru as-salatu jami'ah. Termasuk kaifiyah atau tata cara dari salat Id, salat hari raya, itu adalah tanpa adzan, tanpa qomat. Jadi jangan nanti disediain amplop buat muadzin. Nggak ada amplop buat muadzin. Muadzin apa? Muadzin Idul Fitri nggak ada. Kalau muadzin Jumat kan masih ada. Nah, muadzin Idul Fitri nggak ada. Terus siapa? Biasanya disebut Bilal ya. Bilal. Emang ada Bilal yang diriwayatkan hadis yang sahih itu, Sayyidatina Aisyah menyebutkan bahwa gerhana bulan pada waktu itu, gerhana matahari kusuf, Nabi pernah sholat gerhana, kemudian Nabi nyuruh seorang sahabatnya untuk berseru, ayo coba bilang as-salatu jami'ah salat jami'ah untuk awal pelaksanaan. Jadi tidak perlu adzan, tidak perlu qomat, cukup as-salatu jami'ah. Ayo salat jami'ah itu maksudnya sudah berjamaah dan sudah mengumpulkan. Ayo semuanya mulai salat, as-salatu jami'ah, salat yang mengumpulkan, artinya yuk mulai salat as-salatu jami'ah, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Memang dasarnya di sini kias, artinya dikiaskan hukum sholat Id atau Idul Fitri ini dikiaskan dengan sholat gerhana. Pada saat gerhana, yaitu sholat-sholat yang disunnahkan berjamaah, itu Nabi menyebutkan as-sholatu jami'ah, menyuruh orang menyebutkan sholat jami'ah. Karena Idul Fitri termasuk sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah, maka dikiaskan di Idul Fitri boleh atau sunnah hukumnya menyebutkan as-sholatu jami'ah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada sholat-sholat yang memang disunnahkan berjamaah, tapi kalau kita nggak berjamaah nggak apa-apa. Seperti sholat taraweh, sholat Id ini, gerhana, boleh kita sendiri. Nah terus bagaimana kalau sholat-sholat yang tidak disunnahkan berjamaah? Apakah boleh kita berjamaah? Boleh, hukumnya mubah. Bedanya apa? Kalau tadi sunnah hukumnya, sunnah melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah, sunnah melaksanakan sholat gerhana berjamaah. Tapi kalau nggak ada ajarannya dari Nabi, berjamaah bagaimana? Boleh hukumnya, mubah boleh hukumnya sholat hajat berjamaah, kayak yang dilaksanakan oleh Syekh Al-Walid Al-Njid, biasanya sholat hajat atau sholat tasbih misalnya. Sholat tasbih, lanjut sholat tasbih berjamaah boleh hukumnya. Jadi jangan dikit-dikit bid'ah sesat, boleh hukumnya, boleh melaksanakan sholat yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi berjamaah. Bagaimana kita berjamaah? Boleh hukumnya, seperti sholat tasbih berjamaah boleh, kemudian sholat taraweh, kalau taraweh sunnah berjamaah, hajat berjamaah boleh. Nah kalau tahajud berjamaah saya belum pernah dengar karena tahajud itu kan artinya sholat bangun tidur, ya bangun tidurnya sendiri-sendiri biasanya, pasti sendiri-sendiri. Dan hikmah tahajud itu beda dengan hikmah dari sholat hajat atau sholat tasbih. Hikmahnya itu adalah bagaimana kita intim dengan Allah, bagaimana kita bermunajat, berduaan aja sama Allah. Kalau sholat tahajud jamaah, jadi hikmah itu hilang. Jadi kita udah tidak berduaan lagi sama Allah rame-rame.
Berikutnya wa yusannu ba'da sholati khutbatani 'alal mimbari ka khutbatil Jumat. Disunnahkan setelah sholat Id dua khutbah di atas mimbar sebagaimana khutbah Jumat. Lima sahha an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya, wa Abu Bakrin wa Utsman radhiyallahu anhuma kanu yusalluna al-ida qabla al-khutbah, bahwasannya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman itu melakukan sholat Id setelah qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Iya, sebelum pasti. Sholat Idnya sebelum khutbah. Kalau Jumat balikan sholatnya sesudah khutbah. Walima sahha an Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adha. Aku menyaksikan al-adha, hari raya adha bersama Nabi. Falamma qada khutbatahu, maka ketika selesai Nabi menyelesaikan khutbahnya, nazala an mimbarihi, kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Artinya Nabi Muhammad melaksanakan juga, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman ini juga melakukan. Ada sunnah yang disebut dengan sunnah khulafair rasyidin. Sunnah itu ada sunnah nabawiyah, Nabi yang ngajar itu. Ada juga sunnah khulafair rasyidin. Sabda Rasulullah, kata Kanjeng Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina min ba'di. Kamu harus mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa atau sunnah pengganti-pengganti yang Allah berikan petunjuk. Khulafa rasyidin secara harfiah dan secara sejarah dari tinjauan ilmu tarikh itu memang 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang kita sering sebut di tarawih itu al-khalifatul tsaniyah gitu ya. Itu 4, itu tinjauan sejarah. Tapi kalau dilihat dari nas atau dari ucapan yang disebutkan Rasulullah al-khulafair rasyidina mim ba'di, ini boleh juga diartikan pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Siapa itu? Para ulama. Para ulama, para sahabat yang disebut dengan ulama us-sahabah, yang disebut dengan sahabat dari atau ulama dari golongan sahabat. Karena sahabat pun tingkatnya macam-macam, saudara. Ada sahabat yang memang alim, ada sahabat yang memang rawi atau periwayat hadis banyak, seperti Abu Hurairah, banyak hadisnya. Tapi bukan alim. Tapi ada ulama sahabah, yaitu ulama-ulama yang memang sahabat-sahabat yang memang dijadikan tempat bertanya para sahabat yang lain. Nah, ini termasuk khulafaur rasyidin min ba'di. Orang-orang atau sahabat-sahabat yang pada waktu itu melakukan kebiasaan-kebiasaannya, maka itu termasuk sunnah juga, dan boleh kita dan sangat dianjurkan kita mengikuti. Tarawih sunnah itu adalah inisiasi dari Sayyidina Umar bin Khattab yang jumlahnya 20 sampai sekarang. Setelah sahabat ada sunnah nggak? Ada, yaitu sunnah para tabi'in. Artinya sunnah itu kan jalan atau tradisi yang dibiasakan oleh para ulama, yang dibiasakan oleh umat-umat muslim yang mengikuti ulama. Tabi'in ada sunnahnya, kemudian atba'ut tabi'in ada tradisinya yang dipelihara dan diriwayat oleh ulama-ulama kita yang sampai ke Indonesia ini. Kemudian Wali Songo juga menjaganya. Itu adalah sunnah-sunnah, termasuk sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin, dan juga sunnah para ulama. Itu semuanya dirawat, termasuk diantaranya yasinan malam Jumat, kemudian juga ziarah kubur. Itu termasuk sunnah para ulama yang memang kita sangat dianjurkan untuk merawat dan menjaganya. Wa yustahabbu an tuftahal khutbatul ula bi tis'i takbiratin mutawaliyatin wa thaniyatu bi sab'in mutawaliyatin. Lima ruwiya an Abdullah bin Abdullah annahu Ubaidillah bin Abdullah annahu qala huwa minas sunnah. Disunnahkan ini untuk khatib ketika khutbah pertama membuka khutbahnya dengan 9 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Khutbah kedua 7.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ini termasuk sunnah. Kalau ada khotib yang nggak begitu gimana? Nggak apa-apa, boleh, karena itu bagian dari sunnah. Wa fi'luha fil masjidi afdalu li syarafihi wa li suhulatil hudur ilaihi. Melakukan sholat id di masjid ini lebih utama karena kemuliaan masjid dan juga karena mudahnya hadir ke masjid. Wa idza kana al masjidu dayiqan, kalau masjidnya sempit bagaimana? Jika masjid sempit, fa fi'luha fis sahra'i afdal, maka melakukan sholat id itu di lapangan itu afdalu, lebih utama. Lima sahha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhrujul musalla, karena Nabi pernah melakukan sholat id itu di luar dari tempat sholat, maksudnya di luar masjid. Kalau masjidnya sempit, kecil, kalau masjidnya muat, lebih mulia atau lebih bagus di masjid. Tapi kalau masjidnya kecil, maka lebih bagus di lapangan, di sahra sebutannya. Ini beberapa kaifiyah tata cara sholat sunnah hari raya atau sunat id yang bisa kita laksanakan. Bentar lagi lebaran ya. Lama Ustaz, puasa juga belum, lebaran aja. 2 bulan lagi. As-sunanut tabi'atu lil idaini, sunnah yang mengikuti id. Jadi takbir tadi ya, takbir 9 sama 7 itu sunnah. Kalau tidak takbir juga tidak apa-apa. Memang disunnahkan itu memperbanyak takbir pada hari raya itu, termasuk untuk khotib. Bahkan di antara jeda khutbah itu dia disunnahkan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Disunahkan juga memperbanyak untuk khotib, disunahkan untuk memperbanyak takbir. Dan ada juga takbir yang kita lantunkan di masjid-masjid ketika hari raya. Ini dibagi 2, saudara. Ada yang namanya takbir muqayyad, itu takbir yang terikat dengan waktu sholat. Ada yang namanya takbir mursal, itu yang terlepas dari waktu sholat. Yang takbir mursal itu yang terlepas dari waktu sholat itu sejak masuk malam takbiran, terus nggak terkait dengan waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, pokoknya lanjut terus. Itu cuma sampai khotib naik mimbar. Selesai dari itu udah nggak boleh takbiran lagi. Maksudnya tidak ada ajaran takbir lagi. Selesai. Mau itu Idul Fitri maupun Idul Adha udah selesai. Nggak ada yang takbiran selain di waktu sholat. Apalagi Idul Fitri udah habis udah habis, nggak ada takbir lagi. Adapun Idul Adha masih ada takbir namanya takbir muqayyad yang terikat dengan waktu sholat. Tanggal 10 Dzulhijjah habis sholat Idul Adha, kemudian zuhurnya kita sholat, maka disunahkan setelah sholat bukan Allahumma antas salam wa minkas salam, bukan, tapi disunahkan itu Allahu Akbar terus. Asarnya begitu juga, 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik 11, 12, 13 sampai 13 asar, itu setiap habis sholat kita disunahkan bacanya takbir terus. Bagaimana wiridnya itu ya? Wiridnya itu nanti dulu, tapi disunahkan membaca takbir yang namanya takbir muqayyad. Di luar sholat atau yang mengiringi sholat bagaimana? Tidak disunahkan, nggak perlu kemudian takbiran terus di masjid, nggak usah, tapi setelah sholat aja. Wallahu a'lam bishawab.